Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat video tutorial ya, mengupas tentang pelajaran kemarin yang sudah disampaikan, yaitu di sini kita akan membuat yaitu jumlah ya ataupun rumus jumlah pada Microsoft Excel ya, kemudian rata-rata, peringkat dan juga keterangan. Dan praktek kali ini untuk memudahkan Bapak Ibu semua menyelesaikan proyek belajar yang sudah ditugaskan ya dalam kegiatan kelas digital kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk menentukan jumlah Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan rumus sum. Ya, jadi caranya kita ketikkan Bapak Ibu sekalian rumusnya yaitu sama dengan ya. Kemudian kita klik sum ya. Kemudian kita klik kurung buka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan mencari terlebih dahulu nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, nilai yang akan kita jumlahkan adalah nilai Ahmad dari mulai minggu pertama sampai dengan minggu keempat di sini. Nah, kita sesuaikan dulu selnya. Penjualan Ahmad minggu pertama itu berada di sel, nih nama selnya adalah mengambil dari huruf yang atas dan juga angka yang samping. Nah, ini kalau misalkan kita sejajarkan itu bertemu di titik C5. Maka kita tulis di sini C5. Nah, kemudian kita masukkan tanda titik 2. Fungsinya untuk apa titik 2, Bapak Ibu sekalian? Adalah untuk memberikan keterangan bahwasannya nilai yang akan kita jumlahkan ini sampai dengan sel keberapa. Jadi kita bisa baca ya lebih mudahnya titik 2 ini sebagai sampai dengan. Jadi C5 ini akan dijumlahkan sampai dengan sel berapa. Nah, karena kita akan menjumlahkan dari mulai penjualan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kita jangan nulis nama selnya satu-satu, tapi kita langsung ke sel yang terakhir. Ini sel yang terakhir itu adalah sel F5, sel di minggu keempat. Kita tulis F5, kemudian kurung tutup, kita klik enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau misalkan di laptop ini bisa langsung isi otomatis ya, ataupun mungkin Bapak Ibu untuk belajar boleh mengulang kembali. Ingat ya, contoh kalau kita pakai rumus mengulang kembali ya, ataupun kita ulang lagi bagian kedua, kita masih klik sum ya. Kita kurung buka. Nah, kita akan mencari nilai Hasan minggu pertama dijumlahkan sampai dengan minggu keempat. Nah, ini nilai Hasan ini ataupun penjual Hasan ini berada di kolom C6 ya. Jadi jangan sampai C5 lagi karena C5 itu punya Ahmad seperti itu. Nah, C5 titik 2 C6. Karena di sini sudah otomatis ya, kita klik ya. Nah, kemudian ini beres, selesai ya. Nah, ini bisa ditarik kalau misalkan di laptop. Nah, kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average ya, APRAG. Kita klik sama dengan tulis APRAG. Kemudian kurung buka. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata mingguan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya membuat nilai rata mingguan? Nah, kita ngambil seperti nilai sum ya, kita ngambil dari mulai minggu pertama, ini dasarnya sampai dengan minggu keempat. Sama aja C5 titik 2 F5, rumusnya kita enter. Nah, ini untuk ke bawahnya kita bisa klik seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian takutnya mau dicoba lagi ya, ke bawahnya sama. Nah, ini sesuaikan nama sel yang ini sampai dengan sel yang ini ya, seperti itu. Nah, ini untuk peringkat Bapak Ibu semua. Untuk peringkat kita rumusnya agak sedikit beda. Untuk peringkat kita klik sama dengan ya. Kemudian kita tulis rank. Di sini rank Bapak Ibu semua. Kemudian kurung buka. Nah, kita masukkan nilai yang akan kita jadikan patokan terlebih dahulu ya, ataupun mungkin nilai yang akan kita bandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nah, ini yang pertama kita ngambil dari jumlah nilainya saja ya. Ini jumlah nilai Ahmad ya, jumlah nilai Ahmad itu di kolom ini, kolom G ke-5 ya, kita tulis G5 ya. Kenapa G5? Karena kita ngambil dari nilai Ahmad nih, jumlahnya gitu. Kalau peringkat kita ngambil dari jumlahnya. Jadi nanti kita akan membuat data peringkat
dari nilai-nilai ini ketika sudah dijumlahkan, kira-kira nilai yang paling besar yang pertama itu siapa? Yang paling besar kedua siapa? Paling besar ketiga siapa? Terus sampai paling besar terakhir. Ya, ataupun kok bisa disebut paling kecil gitu kan, paling besar terakhir itu. Kita masukkan titik 2. Masukkan mohon maaf, bukan titik 2 ya, titik koma, sorry. Nah, kita bandingkan. Data pembandingnya adalah nilai Ahmad ini akan dibandingkan dengan nilai Ahmad lagi sampai dengan nilai Hasna. Jadi dari sini sampai sini itu adalah nilai pembanding ya. Jadi 130.000 ini kalau dibandingkan dengan 130.000, 212.000, dibandingkan dengan 147.000, dibandingkan dengan 95.000, dibandingkan dengan 209.000, kira-kira gitu kan. Nilai ini masuk peringkat keberapa? Kita masukkan lagi G5-nya. Ya. Kemudian kita masukkan titik 2 karena kita akan memuat ya nilai dari kolom G5 atau sel G5 sampai dengan terakhir ya. Berarti G5 sampai dengan ini sel G9 ya, G9. Ya. Nah, kemudian kita titik koma lagi, kita masukkan angka 0 ya untuk format menaiknya. Kemudian kita kurung tutup, klik enter. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau caranya itu adalah digeser seperti ini ya, seperti ini kan. Nah, ditarik seperti datanya biar otomatis. Jangan lupa G5 sampai G9-nya kita kunci ya. Kalau misalkan di laptop pakai F4, kalau misalkan di HP cukup dengan tanda string seperti ini. Kita masukkan tanda seperti ini saja. Ya. Kemudian kita hapus ya, contoh kita karena di laptop kita pakai F4 ya, seperti itu, kita enter. Nah, ini kita udah otomatis menemukan nilainya gitu. Kalau Bapak Ibu mau satu-satu mah enggak ya. Nah, ingat meskipun ini posisinya ketiga ya, nih di sini kita menjumlahkan, lihat rumusnya ini masuk G7. Jadi nilai yang ada di kolom G7 dibandingkan dengan nilai dari yang pertama sampai dengan nilai yang kelima gitu kan. Oke, kemudian yang terakhir yang keterangan, kita buatkan rumus if ya, rumus if ataupun rumus jika maka. Kita tulis if, kemudian kurung buka. Nah, ekspresi logikanya kita masukkan dari jumlah ya. Nah, jika nilai yang ada di sini, nah ini kan jika if ya, if itu kan jika ya dalam bahasa Inggris itu kan. Dalam bahasa Indonesia maaf ya, if kalau misalkan di Indonesia kan artinya jika nilai G5 ini, nah nilai G5 kan ini 130.000. Kenapa saya katakan nggak ditulis 130.000? Karena nanti kita untuk yang bawah akan pakai nama selnya bukan nama angkanya gitu kan. Ini kan G5, kalau ke bawah nanti jika G6, kalau ke bawah lagi jika G7, kalau ke bawah lagi jika G8, kalau ke bawah lagi berarti jika G9. Nah, jika G5 ini Bapak Ibu sekalian, kita masukkan angka lebih besar atau tanda lebih besar dari ya. Tanda lebih besar dari kita akan cari ya. Saya menggunakan laptop ini. Agak sedikit lupa saya ini. Nah, ini lebih besar dari ya. Di sini saya akan membuat target bila mana sales ini mendapatkan angka 200.000 berarti tercapai. Kalau di bawah 200.000, nah berarti tidak tercapai. Di sini kita nulisnya jangan 200.000 ya, karena kalau misalkan nanti di sini ada yang pas di 200.000 maka itu kan tidak akan tercapai. Kenapa? Bisa tercapainya kalau 201.000. Berarti di bawah 200.000 itu adalah 199.000. Kalau di atas 190.000 dapatnya angka 200.000 pas, berarti itu sudah mencapai target. Sorry, kita masukkan 199.000 ya. Ingat ya, jangan pakai titik, mohon jangan pakai titik seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, ini kan jika G5 ini angkanya 199.000 ya. Jika G5 ini nih, G5 nih sel ini angkanya 199.000. Nah, maka gitu kan. Makanya kita masukkan kalau nilainya benar di sini ya. Kalau nilainya benar pakai titik, ya. Kalau jika nilainya ini lebih besar daripada 199.000, jika sel ini lebih besar daripada 199.000, maka akan muncul tulisan tercapai. Jadi kalau nilainya benar nih,
akan muncul tercapai tulisannya gitu. Nah, kemudian titik koma, jika salah gimana yang akan muncul di sininya? Maka jika salah akan muncul kata tidak tercapai. Nah, kita tulis tidak tercapai. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Nah, tanda petik ya. Kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Ya. Nah, ini yang lainnya otomatis. Jadi, nah ini jika G5 kita pakai rumus sorry. Nah, ini jika G5 kalau kita klik ke bawah maka berubah jadi G6. Kenapa? Yang dibandingkannya nilai keduanya gitu kan, sesuai dengan kolom ataupun baris ya, baris yang ada di sini. Mungkin seperti itu ya untuk prakteknya.